Kaisar Naga Abadi Chapter 4571 Bahasa Indonesia. Bab 4571, Bab 4570 Iman memotong kehidupan. Itu tidak akan terjadi. Nasib klan terkait dengan garis keturunan mereka. Jika garis keturunan mereka terputus, itu sama saja dengan nasib mereka yang terputus. Bakat dan keberuntungan keturunan klan akan semakin buruk. Selain itu, klan akan menghadapi segala macam bencana. Seiring berjalannya waktu, klan akan hancur. Bond menjelaskan. Lu Ming tersentak kaget. Memutus jalur kehidupan mereka sebenarnya dapat menyebabkan pemusnahan suatu klan. 9 pegunungan berbentuk cincin ini adalah 9 jalur kehidupan. Jika semuanya hancur, klan Yan pasti akan musnah di masa depan. Jika kita bisa membiarkan beberapa tetap hidup, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sepertinya kekuatan iman klan api dapat membantu suku manusia surgawi untuk menghancurkan garis keturunan mereka. Mereka tidak dapat melakukannya sendiri, kata Bond. Lu Ming mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa suku manusia surgawi mengumpulkan kekuatan iman. Ketika suku manusia surgawi turun ke benua ini, mereka menjadi dewa. Mereka tidak hanya memperbudak suku api, tetapi mereka juga menjadikan mereka milikku dan mengumpulkan kekuatan iman mereka. Pada akhirnya, mereka menggunakannya untuk memutus kehidupan suku api. Metode ini sungguh brilian dan kejam. Orang harus mengatakan bahwa Tianshu yang berteriak adalah karakter yang cukup unik. Namun, orang-orang dari klan api sungguh menyedihkan. Dan EBSCP, dewa yang dia percayai sebenarnya telah memutus kehidupan rasnya. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang dari ras api ketika mereka mengetahuinya. Pada saat ini, suku manusia surgawi sudah mulai bergerak. Kekuatan iman dari puluhan patung itu terus mengalir ke pedang-pedang itu, menyelimuti mereka dengan kekuatan iman yang tebal. Memotong. Yeling Tianshu memerintahkan dengan keras. Beberapa pembudidaya dari suku manusia surgawi menghunus pedang mereka dan menebas pegunungan. Ketika pedang tempur mendekat, pegunungan itu bersinar. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa ada urat berwarna merah darah di pegunungan itu yang tampaknya telah menyatu dengan pegunungan itu. Meridian berwarna merah darah ini adalah jalur kehidupan yang sesungguhnya. Dapat dilihat bahwa ada celah besar di jalur kehidupan ini. Tampaknya telah rusak untuk waktu yang lama dan dalam bahaya yang mengancam, seolah-olah akan terputus kapan saja. Seharusnya ini adalah tempat di mana suku manusia surgawi telah menyerang untuk waktu yang lama. Ledakan. Pedang pertempuran menghantam celah di jalur penyelamat, dan ledakan dahsyat meletus. Dapat dilihat bahwa setelah pedang itu memotong, celahnya menjadi lebih besar. Melanjutkan, Yeling Tianshu terus memesan. Asyikek. Pedang pertempuran kedua, yang berisi kekuatan iman yang kuat, ditebas lagi. Pedang itu juga mengenai celah, membuatnya semakin besar. Kekuatan keyakinan akan habis setelah pedang ditebas, tetapi sejumlah besar kekuatan keyakinan akan segera mengalir ke pedang dari lusinan patung. Puluhan patung ini adalah kekuatan iman yang telah dikumpulkan oleh suku manusia surgawi dari seluruh benua selama beberapa dekade terakhir. Kekuatan itu sangat kaya dan dapat digunakan terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Para pembudidaya suku manusia surgawi mengendalikan pedang mereka dan terus menebas garis kehidupan. Orang bisa melihat bahwa celah di garis kehidupan semakin besar. Setengah hari kemudian, kekuatan iman pada puluhan patung itu telah menjadi sangat tipis. Namun, jalur kehidupan mereka hampir terputus, meninggalkan jejak koneksi. Merusak. Ledakan. Akhirnya, serangan pedang lainnya mendarat di celah jalur kehidupan, memutuskan benang koneksi terakhir. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh gunung leluhur mulai berguncang hebat. Pada saat ini, banyak anggota klan api di seluruh benua merasa gelisah seolah-olah bencana besar akan datang. Ini adalah reaksi bawah sadar, dan sulit dijelaskan. Orang bisa melihat bahwa setelah tali penyelamat terputus, ia seperti seekor naga hidup, terus menggeliat. Akhirnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kedalaman gunung leluhur, menghilang. Pegunungan yang paling luar masih ada, hanya saja sekarang terlihat sangat biasa saja, seolah sudah menjadi pegunungan biasa.
Hahaha, akhirnya aku berhasil memotong tali penyelamat yang pertama. Semua pembudidaya suku manusia surgawi sangat gembira. Tanpa perlindungan tali penyelamat, gunung ini hanyalah gunung biasa. Mari kita masuki gunung ini dan melihat ke dalamnya, kata Jiang Chen. Yeling Tianshu memerintahkan. Seketika, beberapa kultivator manusia surgawi menyerang. Senjata surgawi mereka berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang dan menebas puncak gunung. Dentuman, dentum, dentum. Senjata suci itu mendarat di puncak gunung, menyebabkan batu-batu beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, sebuah kawah terbentuk di gunung itu. Puncak gunung ini masih sangat keras dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya, tetapi tidak lagi bisa dihancurkan. Hanya masalah waktu sebelum puncak itu ditembus. Ayo serang bersama. Yeling Tianshu memberi perintah. Bahkan dia bergerak, membombardir gunung terus-menerus. Mereka ingin menerobos gunung dan masuk. Meskipun masih ada 8 tali penyelamat di dalamnya. Namun, ada celah antara garis keturunan pertama dan kedua. Mungkin, akan ada peluang besar. Lu Ming, jalur penyelamat ini telah menghilang. Penghalang bawah tanah juga telah menghilang. Aku akan membawamu masuk langsung. Bola terus berlanjut. Ayo masuk dan lihat, kata Lu Ming. Kiu-kiu kembali menyelimuti Lu Ming. Keduanya memasuki urat tambang bawah tanah dan mengikutinya, menuju gunung leluhur. Sebelumnya, mereka terhalang oleh jalur kehidupan dan tidak bisa masuk. Sekarang jalur kehidupan pertama telah terputus, mereka bisa langsung mengikuti jalur tambang bawah tanah dan menyeberangi penghalang pegunungan pertama. Setelah beberapa saat, Kiu-kiu mulai bergerak ke atas, dan mereka berdua muncul di sebuah ngarai. Ya, ada celah antara jalur pertama dan kedua, jaraknya sekitar 100 mil, membentuk sebuah ngarai. Sungguh esensi kehidupan yang padat, ini adalah Ki Primal. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, matanya cerah. Tempat ini penuh dengan vitalitas, dan banyak sekali tanaman berkembang biak di sini, memancarkan saripati kehidupan yang kaya. Selain itu, ada juga jejak Ki Purba di udara. Lu Ming, lihat, bukankah itu kristal kekacauan di dinding? Kiu-kiu berteriak kaget. Lu Ming mengarahkan pandangannya ke dinding jalur kehidupan pertama. Inilah tembok ujian batin dari garis kehidupan yang pertama, dan suku manusia surgawi masih berada di tembok luar garis kehidupan itu. Ada titik-titik cahaya di dinding bagian dalam. Titik-titik cahaya ini jelas merupakan kristal purba yang tertanam di dinding. Sekilas, jumlah kristal primal tidak kurang dari 1000. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Aku kaya, aku kaya. Dia telah lama menduga bahwa benua ini pasti memiliki kristal purba, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Ternyata kristal purba itu ada di sini, di gunung leluhur. 1000 kristal primal pasti dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Kiu-kiu, mari kita bekerja sama dan menggali kristal-kristal purba ini. Lu Ming berteriak dan berlari ke arah dinding. Ketika dia mencapai dasar dinding, dia mengeluarkan senjata suci tingkat asal. Sebaliknya, senjata surgawi istana surgawi, yakni roh kehidupannya, yang mulai menggali. Senjata dewa tingkat asal menghantam dinding dengan bunyi berdenting. Sebuah batu hancur dan sepotong kristal purba beterbangan, yang ditangkap Lu Ming di tangannya. Energi yang kaya dalam kristal kekacauan membuat jantung Lu Ming berdebar-debar. Setelah menyimpannya di cincin penyimpanannya, Lu Ming terus mengayunkan senjata surgawi tingkat asal dan menggali bagian kedua dari kristal kekacauan. Kiu-kiu juga bergegas untuk membantu. Mereka berdua bergerak dan dengan cepat mendapatkan puluhan kristal primal. Kaisar Naga Abadi Chapter 4572 Bahasa Indonesia. Bab 4572, Bab 4572 Pertempuran-Pertemuan. Mereka berdua bekerja sama dan dengan cepat memperoleh lusinan kristal primal. Sayangnya, mereka tidak bisa terbang di gunung leluhur. Di tempat yang terlalu tinggi, Lu Ming hanya bisa melompat dan mengayunkan senjata surgawi tingkat asal untuk menjatuhkan satu bagian. Kemudian, tubuhnya akan jatuh dengan cepat dan menghantam tanah. Dalam kasus itu, kecepatannya tentu tidak akan jauh lebih cepat. Cepat, cepat. Lu Ming terus menyerang. Dia harus mendapatkan kristal-kristal purba ini secepat mungkin.
Ketika suku manusia surgawi menyerbu, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, Lu Ming dan Qiu Qiu telah memperoleh lebih dari 500 keping kristal purba. Ini adalah keuntungan yang besar. Namun, pada saat ini, ledakan gemuruh datang dari gunung. Tampaknya, suku manusia surgawi hendak menerobos gunung dan menyerbu masuk. Lu Ming dan Qiu Qiu mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mereka terus-menerus melompat dan menggali pecahan-pecahan kristal purba. Dalam sekejap mata, dia telah memperoleh 100 kristal primal lainnya. Tetapi, ledakan, dengan suara keras, kerikil beterbangan dan asap memenuhi udara. Puncak gunung pun tertembus. Lu Ming terkejut. Dia dan Qiu Qiu berhenti menggali kristal purba dan bersiap untuk mundur kapan saja. Lagi pula, suku manusia surgawi memiliki dewa-dewa tingkat 7 seperti Yeling Tianshu. Mereka pasti tidak akan mampu menghadapinya dan akan langsung terbunuh. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, dia tetap tidak melihat satupun pembudidaya suku manusia surgawi masuk. Sepertinya suku manusia surgawi ragu-ragu. Qiu Qiu, mari kita lanjutkan dan percepat. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Qiu. Mereka berdua bergegas keluar lagi dan melanjutkan penggalian kristal purba. Namun kali ini mereka menggunakan tenaga mereka untuk membentuk penghalang guna menghalangi suara tersebut dan menjaganya dalam jarak tertentu, sehingga suku manusia surgawi tidak dapat mendengarnya. Pada saat ini, para pembudidaya suku manusia surgawi memang sedikit ragu-ragu. Setelah menembus pegunungan, para pembudidaya suku manusia surgawi dengan cepat mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, ini adalah gunung leluhur yang tertinggal dari era terakhir. Mereka tidak berani lengah. Tuan Muda Tianshu, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Salah satu pembudidaya manusia surgawi memandang penjaga surgawi yang berteriak. Mata Yeling Tianshu berkedip saat dia berkata, "Kalian semua, masuklah dan lihat dulu. Laporkan padaku segera jika kalian melihat sesuatu." Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk membiarkan yang lain menyelidiki terlebih dahulu. Jika tidak ada bahaya, dia akan masuk sendiri. Jika ada bahaya, yang lain yang akan mati, dan itu tidak akan memengaruhinya. Beberapa kultivator manusia surgawi mendesah dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu bahwa mereka harus melakukannya, bahkan jika mereka tidak mau. Hidup dan mati mereka semua berada di tangan Yeling Tianshu. Ya, para pembudidaya suku manusia surgawi mematuhi perintah itu dan berjalan menuju gua. Dan NBSP, totalnya ada 4 orang, salah satunya merupakan dewa penguasa tingkat kelima. Keempatnya sangat berhati-hati dan fokus, siap bertarung kapan saja. Mereka juga menyembunyikan aura mereka secara ekstrim dan berjalan masuk tanpa suara. Kecepatan mereka tidak cepat, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk melewati terowongan dan tiba di ngarai di antara dua pegunungan. Saat mereka muncul, mereka melihat Lu Ming dan Qiu Qiu menggali kristal purba dengan sekuat tenaga mereka. Kamu Cuki, kamu tidak mati. Ketika ahli guru surgawi tingkat kelima melihat Lu Ming, dia mengeluarkan raungan tak percaya. Lu Ming tidak memiliki penampilan aslinya saat ini. Dia telah melakukan teknik imitasi hebat untuk berubah menjadi penampilan Ye Cuki. Ketika para pembudidaya suku manusia surgawi melihat Lu Ming, mereka mengira dia masih hidup. Wow, kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak bersuara? Lu Ming mengumpat dalam hatinya. Namun, dia menghela napas lega saat dia tidak melihat Yeling Tianshu. Selama penjaga surgawi yang berteriak tidak datang, tidak akan ada masalah. Lu Ming tidak peduli dengan suku manusia surgawi. Dia terus menggali kristal purba di dinding dengan Qiu Qiu. Kristal primal, itu kristal primal. Begitu banyak kristal purba. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya berteriak. Ye Cuki, beraninya kau memakan perak bintang api es milik Tuan Tianshou dan menggali kristal purba di sini. Tahukah kau bahwa ini adalah pelanggaran hukum? Tidak, bagaimana kamu bisa masuk? Kultivator suku manusia surgawi tingkat kelima dewa-dewa meraung. Ketika dia akhirnya bereaksi, dia sedikit tercengang. Mereka telah berjaga di luar sepanjang waktu dan tidak melihat Ye Cuki masuk sama sekali.
Bagaimana Ye Chuqi bisa masuk? Dari lubang-lubang di tembok, orang dapat mengetahui bahwa Lu Ming sudah lama berada di sana dan telah menggali banyak kristal purba. Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia terus menggali kristal purba dengan cepat. Pada saat ini, dia dan QQ telah menggali total 800 kristal purba. Ini jelas merupakan panen yang luar biasa. Hati Lu Ming terbakar oleh kegembiraan. Masih ada ratusan kristal purba yang tersisa. Lu Ming berharap dia bisa menggali semuanya. Serang, tangkap Ye Chuqi dan serahkan dia kepada Tuan Tian Shou untuk diinterogasi. Ahli dewa-dewa tingkat kelima berteriak, "Asyik!" Salah satu kultivator suku manusia surgawi dewa penguasa tingkat ketiga menyerang Lu Ming bagaikan sambaran petir. Dan NBSP, mereka sangat menyadari kekuatan dan kultivasi Ye Chuqi. Dia hanyalah dewa-dewa tingkat kedua, dan dewa-dewa tingkat ketiga dapat dengan mudah menekannya. Ye Chuqi, berlututlah dan mohon pengampunan dari Tuan Tian Shou. Ahli master surgawi tingkat ketiga berteriak. Pedang tempurnya menjadi sangat besar dan dia menekannya ke arah Lu Ming. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Tombak Ares muncul dan dia menusuk pria itu. Dentang. Kedua senjata dewa itu beradu. Senjata dewa manusia surgawi itu meledak, dan tombak dewa perang terus menusuk ke ahli dewa-dewa tingkat ketiga. Kekuatan penghancur yang dahsyat itu tidak hanya menembus tubuh lelaki itu, tetapi juga mencabik-cabiknya dan membunuhnya di tempat. Selain beberapa kartu truf yang belum digunakannya, Lu Ming telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Sangat mudah baginya untuk membunuh seorang kultivator suku manusia surgawi tingkat 3. Para kultivator suku manusia surgawi lainnya tercengang. Mereka menatap Lu Ming dengan tak percaya. Bagaimana bisa Ye Chuqi membunuh ahli master surgawi tingkat ketiga hanya dengan satu serangan? Tidak, kamu hanya berada di alam master surgawi tingkat pertama. Kamu bukan Ye Chuqi. Siapa kamu? Dan EBSP, sialan. Dewa penguasa tingkat kelima meraung marah, akhirnya bereaksi. Basis kultivasi guru surgawi tingkat pertama Lu Ming secara alami terungkap saat dia menyerang. Selain itu, kekuatan yang digunakan Lu Ming bukanlah kekuatan surga. Oleh karena itu, Ye Chuqi, di depannya ini sama sekali bukan Ye Chuqi. QQ, ayo pergi. Setelah membunuh seorang master surgawi tingkat ketiga, Lu Ming berhenti menggali kristal-kristal purba. Bersama dengan QQ, ia berlari ke samping. Itulah tempat yang baru saja mereka masuki. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Mati. Dewa tingkat kelima, manusia surgawi, meraung. Dia melangkah maju beberapa langkah dan melompat seperti kera ke arah Lu Ming. Kekuatan dahsyat menyapu ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang. Menghancurkan surga. Hancurkan. Lu Ming berteriak dan melancarkan jurus pemecah langit, menembakkan ribuan ujung tombak. Beberapa ribu cahaya tombak menghalangi di depannya seperti perisai. Namun, ketika kekuatan pihak lain menyapu, ribuan sinar tombak langsung hancur. Dan EBSP, seorang master surgawi tingkat pertama ingin menghalangiku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan melumpuhkanmu. Zhao Feng meraung. Mati, teriak manusia surgawi tingkat kelima, guru surgawi. Jari-jarinya berubah menjadi cakar dan dia mencakar Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4573 Bahasa Indonesia. Bab 4573, Bab 4572 Bola Ilusi Bola. Matilah. Dewa tingkat kelima dari suku manusia surgawi mencakar Lu Ming. Cakarnya membesar dengan cepat dan diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi saat menyelimuti Lu Ming. Kekuatan mengerikan itu membuat pupil mata Lu Ming mengerut dengan cepat. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang dan kekuatan terlarang di tubuhnya beredar secara ekstrim. Dia telah mengaktifkan formula pertempuran untuk melipat gandakan kecakapan pertempurannya sebanyak 8, mendorong kecakapan pertempurannya ke puncaknya. Asyik, tombak dewa perang di tangannya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju cakar pihak lain. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan jurus primal. Sepetak tanah besar muncul, melayang di atas kepala Lu Ming, dan melesat ke atas. Dentang.
Tombak Dewa Perang adalah yang pertama terkena. Tombak itu bertabrakan dengan cakar lawan, menyebabkan getaran hebat. Kemudian, tombak itu terlempar. Cakar itu tidak berhenti dan terus mencakar, mencengkeram daratan yang kacau itu. Daratan yang kacau itu bergetar hebat dan meledak karena kekuatan yang dahsyat itu. Tubuh Luming bergetar dan dia terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Dan EBSCP, Dewa tingkat 5, benar-benar kuat. Aku tidak bisa melawannya, gumam Zhao Feng. Ekspresi wajah Luming sangat serius. Pihak lain jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan tadi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luming. Sekalipun dia menggunakan energi asalnya dan melancarkan serangan terkuatnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan lawannya. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa pihak lainnya bahkan lebih terkejut. Dan EBSCP, dia telah menggunakan 70% kekuatannya dalam serangan itu. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang Divine Master tingkat kelima. Bahkan 70% kekuatannya sudah cukup untuk dengan mudah menekan seorang Divine Master tingkat keempat. Adapun Luming, dia hanya seorang Master Surgawi tingkat pertama, namun dia hanya terluka ringan setelah menghalangi salah satu gerakannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Membunuh. Matilah. Ahli dewa-dewa tingkat kelima dari suku manusia surgawi itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak saat pedang tempur muncul di tangannya. Cahaya pedang itu merobek udara dan meledak dengan puluhan pedang Qi, menebas ke arah Luming. Aura pedang yang mengerikan bersiul, menyebabkan Luming merasakan bahaya. Saya tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dia jelas tidak bisa menerima tindakan ini secara langsung, atau dia akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Asyikak, tubuh Luming berubah menjadi kilatan tombak dan dia menyerang mundur. Kau ingin pergi, di tanganku, kau tak bisa melarikan diri. Pihak lain berteriak dingin. Kecepatan aura pedang tiba-tiba meningkat dan mendekati Luming dalam sekejap. Tidak bagus, ekspresi Luming berubah drastis. Akan kulakukan, penggal kepala, Kiu-Kiu lewat dan terbang keluar. Tubuhnya menggeliat cepat dan berubah menjadi tombak perang, memancarkan aura yang mengerikan. Ini adalah aura senjata surgawi tingkat asal. Di antara senjata dewa tingkat asal yang rusak yang telah dilahap Kiu-Kiu, ada sebuah halberd yang rusak. Dia telah melahap halberd yang rusak dan menguasai sebagian kemampuannya. Tombak itu sangat besar. Tombak itu menebas secara horizontal dan menyelimuti Luming dengan puluhan pedang Qi. Klang klang klang, pedang Qi dan tombak itu terus-menerus bertabrakan. Pada akhirnya, tombak itu terlempar. Namun, hanya ada beberapa pedang Qi yang tersisa dari lusinan. Luming mengayunkan tombak Ares dan menangkis beberapa pedang Qi yang tersisa. Kekuatan Kiu-Kiu sangat kuat, Luming sangat gembira. Sejujurnya, kekuatan Kiu-Kiu telah melampaui ekspektasinya. Dan EBSCP, ketika Kiu-Kiu berubah menjadi tombak, tombak itu benar-benar meledak dengan seberkas kekuatan senjata dewa tingkat asal. Kekuatannya benar-benar mencengangkan, dan pasti bisa membunuh seorang Master Dewa tingkat 4. Dan EBSCP, perlu diketahui bahwa kultivasi Kiu-Kiu hanya berada di puncak level kedua alam Divine Master, tetapi ia mampu membunuh Divine Master level keempat. Bahkan di seluruh alam semesta purba, kekuatan tempur seperti itu jarang terjadi. Dan EBSCP, sangatlah sulit bagi para dewa untuk melewati satu pertempuran besar, apalagi melewati dua pertempuran. Hanya ada sedikit di antara mereka di seluruh alam semesta purba. Jelas, kehebatan pertempuran Kiu-Kiu pasti terkait dengan fakta bahwa ia telah melahap beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak. Luming sudah memutuskan, jika ada kesempatan, dia akan mencari beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak lagi untuk ditelan Kiu-Kiu. Jika memang itu tidak bisa dilakukan, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus membiarkan Kiu-Kiu menelan senjata dewa tingkat asal yang utuh. Benar sekali, baju zirah perang itu. Jantung Luming berdebar kencang. Ia teringat baju besi yang diperolehnya dari Ye Chu Tianji. Itu adalah senjata suci tingkat asal, dan ia telah menusuknya dengan tombak Ares. Jika Kiu-Kiu memakannya, bukankah Kiu-Kiu akan memiliki kekuatan pertahanan senjata dewa tingkat asal?
Apakah ada kebutuhan untuk memperbaikinya? Lu Ming memutuskan bahwa setelah Qiu sepenuhnya menyerap dan memurnikan senjata suci yang rusak di tubuhnya, dia akan membiarkan Qiu memakan baju zirahnya. Ini adalah makhluk hidup metalik. Bagus sekali. Makhluk hidup metalik ini milikku. Ahli dewa-dewa tingkat kelima dari suku manusia surgawi menatap Qiu dengan cahaya keserakahan di matanya. Makhluk hidup metalik benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan bahkan dapat memancarkan aura senjata suci tingkat asal. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan tidak pernah terdengar. Dia tergoda untuk mengambilnya sendiri. Cahaya pedang tak terbatas, hukuman surgawi di langit. Dan EBSP, ahli dewa-dewa tingkat kelima dari ras manusia surgawi akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Auranya meletus saat dia mengayunkan pedangnya di udara, memanggil kekuatan hukuman surgawi dan memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Dia telah mengerahkan kekuatannya hingga batas ekstrim. Kamu menggertak. Lihat saja aku. Lu Ming, manfaatkan kesempatan untuk menyerang nanti. Qiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kemudian, tubuhnya berubah dengan cepat dan berubah menjadi cermin. Itu adalah jenis lain dari senjata dewa tingkat asal yang memancarkan aura samar senjata dewa tingkat asal. Cermin itu bersinar dan tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Selanjutnya, pilar cahaya itu meluas dengan cepat, berubah menjadi cahaya yang memenuhi seluruh langit, menyelimuti seluruh garis ngarai. Para pembudidaya suku manusia surgawi juga diselimuti oleh cahaya. Bunuh, bunuh. Ketika mereka diselimuti oleh cahaya, para pembudidaya yang lebih lemah dari suku manusia surgawi berteriak dan menyerang satu sama lain. Mereka benar-benar saling membunuh. Dan EBSP, mata ahli dewa-dewa tingkat kelima itu juga dipenuhi kebingungan, dan wajahnya menampakkan ekspresi berjuang. Lu Ming, cahayaku dapat menjebak orang dalam ilusi. Cepat bunuh orang itu. Dia terlalu kuat. Ilusi itu tidak akan memengaruhinya lama-lama. Suara Qiu terngiang-ngiang di benak Lu Ming. Dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah Qiu berubah menjadi cermin itu, ternyata cermin itu dapat menciptakan ilusi dan membuat orang-orang tersesat di dalamnya. Kemampuan semacam ini benar-benar kuat dan dapat sangat berguna di saat-saat kritis. Sama seperti momen ini, Lu Ming tidak peduli dengan keterkejutan di hatinya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal dan tubuhnya berubah menjadi sinar tombak. Dia akan menggunakan jurus terkuatnya untuk membunuh manusia surgawi tingkat kelima. Namun, tepat pada saat ini, aura mengerikan terpancar dari gunung yang baru saja ditembus oleh suku manusia surgawi. Seolah-olah raksasa yang sangat mengerikan sedang menyerang mereka dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Begitu aura itu menyerbu ke dalam ngarai, ilusi yang diciptakan Qiu pun hancur. Gawat, dia berteriak pelindung surgawi. Qiu, ayo berangkat. Lu Ming berteriak, meraih Qiu, dan bergegas menuju pintu masuk tempat mereka masuk. Dan EBSP, dia masih mempunyai kesempatan untuk menyerang, dan jika dia punya, dia akan mempunyai kesempatan untuk membunuh dewa surgawi tingkat kelima. Namun, pelindung langit yang berteriak-teriak itu sudah bergegas masuk. Jika mereka tertunda bahkan untuk sesaat dan pelindung langit yang berteriak-teriak itu tiba, baik Lu Ming maupun Qiu pasti sudah mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 4574 Bahasa Indonesia. Bab 4574, Jahe Tua lebih pedas. Pelindung surgawi Yeling terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada Lu Ming dan Qiu. Tidak peduli seberapa misteriusnya cermin Qiu, itu tidak dapat memengaruhi pelindung surgawi Yeling. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa hanya untuk membunuh manusia surgawi. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia melangkah maju secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di pintu masuk tempat mereka masuk. Pada saat yang sama, penjaga surgawi yang berteriak juga telah tiba dan melihat Lu Ming. Siapa kau sebenarnya? Tetaplah di sini. Mati! Teriak Tianshu sambil menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Divine Master tingkat kelima. Dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa jika dia terkena, dia akan mati. Qiu, ayo pergi. Lu Ming berteriak. Pada saat itu,
Qiu telah berubah menjadi baju zirah dan membungkus Luming. Luming melompat turun dan menyerbu ke dalam gua yang telah digali Qiu sebelumnya, menyebabkan kilatan pedang Yeling Tianshu menembus udara dan menghantam dinding, meninggalkan bekas pedang yang dalam di dinding. Brengsek! Penjaga surgawi Yeling berteriak. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas ke pintu masuk gua tempat Luming menghilang. Saat melihat ke bawah, dia kehilangan jejak Luming. Begitu Qiu pergi, alam ilusi menghilang, dan para anggota suku manusia surgawi terbangun. Setelah mereka terbangun, mereka terengah-engah dan diam-diam merasa takut. Sungguh ilusi yang dahsyat. Terima kasih, Dewa Tianshu, karena telah menyelamatkan kami. Beberapa pembudidaya dari suku manusia surgawi mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Yeling. Siapa orang itu tadi? Meniru Ye Cuki sangat sempurna, bahkan aku tidak melihat kekurangannya. Kata Yeling Tianshu. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Jelas, dia sangat marah. Aku tidak tahu. Sepertinya Ye Cuki dibunuh oleh orang ini. Es dan api yang berkilauan sebelumnya kemungkinan besar diambil oleh orang ini. Kata pakar dewa-dewa tingkat kelima. Kamu baru saja bertengkar dengannya. Apakah kamu tahu latar belakangnya? Kata Yeling Tianshu. Kekuatan yang dikendalikan orang itu sangat mengerikan dan mendominasi. Itu juga sangat familiar. Itu benar, itu adalah kekuatan terlarang. Dan EBSCP, ahli dewa penguasa tingkat kelima tiba-tiba berteriak kaget. Dan EBSCP, lagi pula, dia adalah dewa-dewa tingkat kelima, anggota tingkat tinggi dari suku manusia surgawi, dan bahkan dari 5 istana surgawi. Dia pernah bersentuhan dengan energi terlarang. Hanya saja sudah bertahun-tahun berlalu dan dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, dia tiba-tiba teringat. Apa? Kekuatan terlarang. Mungkinkah orang ini adalah Luming? Yeling Tianshu juga terkejut. Kemudian, dia langsung teringat pada Luming. Dia telah memimpin benua langit berbintang selama puluhan ribu tahun, jauh lebih muda dari Luming. Dia telah memimpin benua langit berbintang bahkan sebelum Luming naik ke tampuk kekuasaan. Namun, hubungannya dengan istana surgawi tidak terputus. Ayahnya merupakan seorang pemuja surgawi yang sangat berkuasa di istana surgawi, maka ia mengetahui dengan jelas kejadian-kejadian besar yang terjadi di alam semesta purba. Dia pernah mendengar nama Luming. Oleh karena itu, dia langsung teringat Luming saat mendengar bahwa itu adalah energi tabu. Benar sekali. Seharusnya ini Luming, Tuan Pengawal Surga. Orang ini adalah musuh besar istana surgawi. Begitu kita menangkapnya, kita akan diberi hadiah besar. Salah satu anggota suku manusia surgawi berkata. Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Sayangnya, dia bisa berjalan di bawah tanah. Apakah dia tidak takut dengan cahaya di bawah tanah? Yeling Tianshu mengerutkan kening. Jika Luming tidak takut dengan cahaya di bawah tanah, itu akan sulit. Luming telah bersembunyi di bawah tanah dan tidak ada cara untuk menangkapnya. Dia tidak berani masuk ke dalam tanah. Dengan kultivasinya, cahaya seperti itu dapat dengan mudah membunuhnya. Tuan Pengawal Surga, haruskah kita melaporkan hal ini ke Istana Surgawi dan meminta mereka mengirim orang-orang yang lebih kuat untuk menangkap Luming? Kata pakar dewa-dewa tingkat kelima. Laporkan ke petinggi Istana Surgawi. Apakah kalian mencoba mengungkap rahasiaku di sini? Apa yang kalian rencanakan? Yeling Tianshu menatap laki-laki itu dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pria itu menggigil dan wajahnya pucat. Dia berlutut dan berkata, Tuan Penjaga Surga, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak punya niat lain. Saya terlalu bersemangat untuk menangkap Luming tadi dan saya bingung. Tolong ampuni nyawa saya. Lain kali berhati-hatilah dengan kata-katamu. Yeling Tianshu mendengus dingin dan melanjutkan, kirimkan perintahku. Kirim orang untuk menangkap Luming. Juga, kirimkan perintahku. Beritahu para sampah dari klan api itu untuk berdoa setiap hari dan mempercepat pengumpulan kekuatan iman. Potong 8 jalur kehidupan yang tersisa sesegera mungkin. Semua harta di sini akan menjadi milikku. Yeling Tianshu menatap ke kedalaman gunung leluhur, matanya bersinar karena keserakahan. Ya,
Para penggarap suku manusia surgawi lainnya patuh. Kiu-Kiu membawa Luming menyusuri urat tambang. Tak lama kemudian, mereka sudah jauh dari gunung leluhur dan muncul di suatu tempat yang jaraknya ratusan ribu mil. Asyik, Luming melayang ke angkasa dan berdiri tinggi di angkasa, memandang ke arah gunung leluhur. Suku manusia surgawi pasti akan terus mengumpulkan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan. Begitu jalur kehidupan terputus, seluruh suku manusia di benua ini cepat atau lambat akan musnah. Luming bergumam namun tidak mengangkatnya. Di alam semesta purba, ras manusia selalu dirugikan, dan jumlah mereka juga relatif kecil. Klan api di sini adalah manusia sejati. Sebagai sesama manusia, Luming tidak ingin melihat cabang ras manusia ini dimusnahkan. Dia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika kita bisa menghentikan suku manusia surgawi mengumpulkan kekuatan keyakinan, kita tidak bisa lagi memutus jalur kehidupan mereka. Tapi apa yang harus kita lakukan? Luming bergumam, pikirannya terus memikirkan tindakan balasan. Itu mudah. Selama orang-orang di benua ini mengetahui kebenaran tentang kumpulan kekuatan kepercayaan suku manusia surgawi, mereka secara alami akan berhenti percaya pada dewa, dan suku manusia surgawi secara alami tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan kepercayaan. Suara Bon terdengar. Aku juga tahu itu. Sayang sekali kita membuat kesalahan sebelumnya dan tidak merekam adegan terputusnya jalur kehidupan suku manusia surgawi. Sekarang sudah terlambat. Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika anggota klan api melihat suku manusia surgawi menggunakan kekuatan kepercayaan untuk memutus jalur kehidupan suku manusia surgawi, kepercayaan mereka mungkin akan runtuh dan mereka tidak akan lagi percaya pada suku manusia surgawi. Dalam hal itu, suku manusia surgawi tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan kepercayaan. Yang terpenting, dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Nak, terima kasih. Aku sudah mencatat semua yang terjadi dengan batu napas bayangan. Bon berkata dengan bangga. Itu benar. Luming sangat gembira. Tentu saja benar, ambillah dan lihatlah. Bon terbang keluar dari lautan kesadaran Luming dan memberinya batu bayangan napas. Luming mengambilnya dan melihatnya. Memang, pemandangan tak bernyawa suku manusia surgawi dan bahkan kata-kata mereka telah terekam. Bagus, bagus, hebat sekali. Luming sangat gembira. Luming, meskipun bakatmu tak tertandingi dan aku belum pernah melihat orang sepertimu seumur hidupku, dan kamu sangat cerdas, kamu masih terlalu muda. Kamu kurang teliti dalam pertimbanganmu. Kamu harus mempertimbangkan masalah dari berbagai aspek di masa mendatang. Setan tulang itu menceramahi Luming dengan nada bicara seorang tetua, namun ada nada kemenangan dalam suaranya. Ya, pelajaran iblis tulang senior itu benar. Luming mengangguk berulang kali. Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, tidak ada salahnya membiarkan Bon memanfaatkan senioritasnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4575 Bahasa Indonesia. Bab 4575, Tulang Iblis Pertama di Alam Semesta. Kataku, Luming, kapan kau akan memberiku beberapa armor tulang iblis tingkat dewa atau armor tulang iblis tingkat dewa? Aku tidak akan bisa pulih jika kau terus melakukan ini. Bon mengeluh lagi. Ini, jika ada kesempatan, aku pasti akan. Luming tersenyum malu. Sebenarnya ini cukup sulit. Dia baru bisa mendapatkan armor tulang iblis alam dewa surgawi setelah memasuki alam semesta gelap. Namun, istana surga telah menyegel pintu masuk ke alam semesta gelap, jadi bagaimana dia bisa masuk? Dan tidak mudah untuk mendapatkan baju besi tulang klan iblis alam dewa surgawi. Dan EBSCP, meskipun ras iblis adalah salah satu dari 10 ras teratas, mereka tidak memiliki banyak eksistensi dewa surgawi. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Jangan abaikan aku begitu saja. Bon mencurigakan. Ahem, omong-omong, iblis tulang senior, kamu masih belum memberitahuku dari mana asalmu. Kamu tidak memberitahuku ketika aku bertanya kepadamu saat itu, jadi bisakah kamu memberitahuku sekarang? Luming segera mengganti topik pembicaraan. Dengan kultivasimu saat ini, aku bisa memberitahumu.
Dengar, aku adalah kerangka pertama sejak terciptanya alam semesta purba. Bon berkata dengan bangga, kerangka pertama yang diciptakan di alam semesta purba. Kau lahir saat kosmos diciptakan. Apakah kau seorang dewa purba? Lu Ming sedikit tertegun. Roh surgawi yang asli juga lahir pada awal dunia. Iblis tulang itu bagaikan dewa primitif. Tidak, aku bukanlah roh dewa primitif. Aku hanyalah kerangka, tulang iblis dengan kesadaran spiritual. Kurasa pendahuluku mungkin adalah makhluk yang kuat dari era terakhir. Pelindung tulang itu telah melalui perubahan era dan evolusi alam semesta, tetapi belum hancur. Karena itu, hidupku ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Aku akan bangkit dan memiliki kehidupan yang mulia. Kata Bon. Orang ini, kapan dia menjadi sombong seperti Dandan? Lu Ming merasa jijik di dalam hatinya. Dia kemudian menyerang tanpa ampun, lalu bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Itu hanya nasib burukku. Suku manusia surgawi mengira aku sebagai roh dewa yang asli dan mengepungku. Kalau tidak, aku tidak akan. Bon sedang dalam suasana hati yang buruk. Kau dikelilingi oleh suku manusia surgawi. Lalu bagaimana kau bisa berakhir dengan senior Jingyu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bon awalnya berada di dalam potret Jingyu. Saat itu, aku dikepung oleh suku manusia surgawi dan terluka parah. Aku hampir mati, tetapi aku berhasil keluar dari pengepungan dan bersembunyi di reruntuhan kuno. Kemudian, Jingyu pergi ke reruntuhan kuno untuk mempertaruhkan nyawanya, jadi aku mengikutinya keluar. Bon menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia akhirnya mengetahui asal-usul iblis tulang dan hubungannya dengan Jingyu. Tulang iblis pertama di awal mula alam semesta. Tulang itu memiliki kecerdasan di awal mula alam semesta. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan iblis tulang? Apakah itu baju besi tulang yang ditinggalkan oleh makhluk kuat dari era terakhir? Itu bukan hal yang mustahil. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan tulang iblis itu. Tapi mari kita selesaikan masalah di benua ini terlebih dahulu. Ayo. Lu Ming terbang di udara dan kembali ke kediaman Sekte Laut setelah beberapa waktu. Setelah kembali ke kediaman Sekte Laut, Lu Ming tidak segera mengeluarkan batu nafas bayangan. Masalah ini perlu dipertimbangkan secara panjang lebar. Kalau dia memperlihatkan batu bayangan yang cemerlang itu kepada penduduk desa, maka mereka tidak akan percaya lagi kepada suku manusia surgawi, tetapi malah akan menarik perhatian suku manusia surgawi. Sekarang bukan saat yang tepat. Lu Ming berencana untuk berkultivasi terlebih dahulu dan meningkatkan level kultivasinya. Kemudian, ia akan mencari kesempatan untuk membiarkan anggota klan api melihat isi dari batu napas bayangan. Dan EBSCP, sekarang setelah dia memiliki lebih dari 800 kristal primal, dia ingin menyerbu ke tingkat kedua Master Dewa dengan sekali jalan. Dia mengeluarkan kristal purba, menyerap energi di dalamnya, dan mulai berkultivasi. Sementara itu, QQ terus menyempurnakan energi senjata suci yang tersisa di tubuhnya, berusaha membuat terobosan lain. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lu Ming menyadari bahwa Sekte Lautan harus berdoa setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sepertinya suku manusia surgawi mulai gelisah. Mereka harus mempercepat pengumpulan kekuatan keyakinan. Lu Ming dapat dengan mudah menebak rencana suku manusia surgawi. Namun, butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan iman yang cukup. Butuh waktu bertahun-tahun bagi suku manusia surgawi untuk memutuskan jalur kehidupan pertama mereka. Suku manusia surgawi seharusnya tidak dapat memutus jalur kehidupan kedua mereka dalam waktu singkat. Lu Ming dapat berkultivasi dengan tenang. Lu Ming terus menyerap kristal kekacauan dan mengumpulkan kekuatan terlarang. Dan EBSCP, kultivasinya telah mencapai puncak dewa-dewa tingkat pertama, tidak jauh dari tingkat kedua. Dan EBSCP, namun, tidak mudah untuk menembus level kedua dewa-dewa. Jumlah energi yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Satu persatu, kristal kekacauan diserap oleh Lu Ming. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah menyerap 200 kristal kekacauan. Pada saat ini, akumulasi Lu Ming sangat kuat. Energi yang terkumpul di tubuhnya tampaknya akan meluap. Merusak. Lu Ming berteriak dengan suara rendah, melepaskan kekuatannya,
dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dan EBSCP, itu adalah hal yang wajar. Hambatan di alam kecil ini tidak cukup untuk menghentikan Luming. Dengan sekali serangan, ia menerobos hambatan dan memasuki alam Master Surgawi tingkat kedua. Tubuhnya mulai memancarkan aura yang menakjubkan. Untungnya, Luming telah memasang susunan sederhana di ruangan itu yang dapat menghalangi auranya. Dia juga telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Oleh karena itu, dia tidak memberitahu yang lain. Dan EBSCP, setengah hari kemudian, aura Luming menjadi stabil, dan dia telah sepenuhnya mencapai tingkat kedua Master Dewa. Dan EBSCP, Guru Surgawi tingkat kedua. Dia benar-benar jauh lebih kuat daripada Guru Surgawi tingkat pertama. Gumam Zhao Feng. Merasakan energi yang besar dan melonjak dalam tubuhnya, mata Luming dipenuhi dengan keyakinan. Dan EBSCP, setiap terobosan ke wilayah dewa yang surgawi merupakan peningkatan kekuatan yang besar. Itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang kaisar yang surgawi. Dan EBSCP, saat ini, aku cukup kuat untuk melawan dewa-dewa manusia surgawi tingkat kelima. Jika aku menggunakan energi asalku, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara aku dan pengawal surgawi yang berteriak itu. Lu Ming merenung. Bagaimanapun, Yeling Tianshu adalah seorang guru surgawi tingkat 7. Selain itu, sebagai putra seorang dewa surgawi, ia sangat berbakat dan kekuatan tempurnya jauh melampaui suku manusia surgawi yang setingkat. Ia jauh dari seseorang yang dapat dihadapi Lu Ming saat ini. Qiu juga akan berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Ia menyadari bahwa aura Qiu berfluktuasi. Gumpalan aura yang kuat merembes keluar. Ini adalah tanda bahwa aura itu akan segera menerobos. Dan NBSP, QQ telah menggunakan 5 kg sungai astral es dan api untuk melunakkan kotoran dalam tubuhnya, yang memungkinkan kultivasinya menembus ke puncak dewa tingkat kedua dalam satu gerakan. Awalnya, kultivasinya tidak jauh dari dewa tingkat ketiga, dan selama ia terus memurnikan senjata suci yang rusak di tubuhnya, ia akan dengan mudah menembusnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menahan Qiu di dalam cincin kekacauan, membiarkan Qiu menerobos sendiri. Adapun dia terus menyerap dan memurnikan kristal primal untuk mengokohkan kultivasinya. Wah, tiba-tiba pintu halaman ditendang dengan keras dan sekelompok orang masuk. Hai Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu, suara sekte samudra terdengar dari luar. Apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk menangkap orang yang tidak menghormati para dewa. Suara dingin Hai Feng terdengar. Orang-orang yang tidak menghormati para dewa, orang yang kau inginkan tidak ada di sini. Kata Hai Zon, tidak, hehe. Apakah Tianyun masih tinggal bersamamu? Kamu bilang dia terluka, jadi dia tidak perlu berdoa di depan patung, tapi lukanya sudah sembuh, jadi mengapa dia tidak pergi? Hai Feng berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 4576 Bahasa Indonesia. Bab 4576, Letusan Sekte Laut. Menghadapi teriakan Hai Feng, Hai Zong merasa sedikit bersalah. Dia tahu betul bahwa luka Lu Ming sebenarnya sudah lama pulih. Para dewa memiliki aturan bahwa setelah lukanya pulih, dia harus berdoa. Terlebih lagi, para dewa baru-baru ini mengeluarkan perintah ketat untuk berdoa setiap hari. Dulu mereka harus berdoa 3 hari sekali, tetapi sekarang mereka harus berdoa setiap hari. Bahkan yang terluka pun harus berdoa, kecuali jika lukanya sangat serius. Cedera Tianyun sangat serius, dan dia belum pulih. Itulah sebabnya dia tidak pergi berdoa. Setelah ragu-ragu cukup lama, Hai Zong akhirnya berkata demikian. Hahaha, Sekte Laut, apakah kau pikir kau bisa berbohong padaku? Biar ku beritahu, selama ini aku telah mengirim orang untuk memata-mataimu, dan mereka telah menemukan bahwa Tianyun tidak terluka sama sekali. Kamu tidak terluka, tetapi kamu tidak berdoa. Kalau ini bukan tindakan tidak menghormati para dewa, apa itu? Ayahku pernah berkata bahwa tidak berdoa tanpa terluka adalah kejahatan berat. Hai Feng tertawa. Ekspresi Hai Zong sangat jelek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat masalah. Di dalam ruangan,
Mata Luming berbinar. Dia sangat jelas tentang niat Hai Feng. Di permukaan, dia ingin berurusan dengannya, tetapi pada kenyataannya, dia kemungkinan besar ingin menggunakan masalah ini untuk menekan Sekte Samudra dan mengambil kesempatan untuk merebut batu merah dari mereka. Bagaimana bisa trik sekecil itu lolos dari Luming? Luming berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka. Hai Feng, Sekte Laut, dan yang lainnya semua menatapnya. Tidak bagus. Kenapa kakak Tianyun baru keluar saat ini? Bukankah dia baru saja mengaku? Hai Zong sangat cemas. Adapun Hai Feng, dia sangat gembira. Dia tertawa dan berkata, Hai Zong, lihatlah Tianyun ini. Dia sama sekali tidak terlihat terluka. Dia jelas tidak terluka. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya sekarang setelah kita memiliki bukti yang memberatkannya? Kakak Tianyun, kampung halamannya tidak diselimuti cahaya para dewa, dan meskipun dia tidak berdoa, dia tidak pantas mati. Hai Zong berkata, masih mencoba membantah. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Jika kamu tidak berdoa, kamu tidak menghormati para dewa. Tidak menghormati para dewa adalah kejahatan berat, mengerti? Teman-teman, kalahkan Tianyun. Hai Feng memberi perintah dengan suara keras. Kedua pria kekar di belakang Hai Feng segera melangkah maju dan berjalan menuju Luming. Kedua pria kekar ini memiliki aura yang kuat dan berada di alam dewa yang hampa. Di desa ini, dia bisa dianggap sebagai pakar top. Berhenti, Hai Zong melangkah maju dan berdiri di depan Luming, menghalangi kedua pria kuat itu dengan lengan terbuka lebar. Hai Zong, beraninya kau melindungi seseorang yang tidak menghormati para dewa. Ini adalah dosa besar, dan kau harus menanggung dosa yang sama seperti Tianyun. Hai Feng tertawa terbahak-bahak. Itulah reaksi yang ia inginkan dari Sekte Samudra. Dengan begitu, ia akan punya alasan untuk menyerang. Wajah Hai Zong pucat. Hai Zong, kalau kau pintar, serahkan Crimson Rock. Aku bisa melupakan masa lalu. Hai Feng berjalan di depan Hai Zong dan berbisik padanya. Jadi kau menginginkan Crimson Rock milikku. Percayalah, jangan pernah berpikir tentang itu. Sekte Samudra meraung, HMPH, tidak apa-apa jika kamu tidak menyerahkan batu merah itu. Namun, kamu tidak akan bisa lolos dari kejahatan karena tidak menghormati para dewa. Hai Feng mencibir, Dewa, jadi bagaimana jika aku tidak menghormati dewa? Apa hakmu untuk mengutuk kami? Dan apa hak para dewa untuk mengutuk kami? Sekte Laut akhirnya meledak. Matanya merah saat dia meraungkan kata-kata yang ingin dia katakan dalam hatinya. Kali ini, bahkan Hai Feng dan beberapa pria kekar pun tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Sekte Samudra berani berbicara seperti ini. Kualifikasi apa yang dimiliki para dewa? Ini adalah dosa yang jauh lebih besar daripada tidak menghormati para dewa. Ini adalah penghujatan terhadap para dewa, penghinaan terhadap para dewa, dan harus dipotong-potong. Apakah Sekte Lautan sudah gila? Bibir Luming melengkung membentuk senyum. Dia tahu bahwa ini adalah kata-kata tulus dari Sekte Samudra. Ketika dia melihat Sekte Samudra berdoa, benang keimanan samar-samar terlihat. Dia tahu bahwa Sekte Samudra kemungkinan besar tidak benar-benar percaya pada dewa, tetapi tidak berani menunjukkannya. Sekarang, Sekte Samudra akhirnya memiliki keberanian untuk mengatakannya. Dia tidak bergerak selama ini karena dia ingin menguji Sekte Lautan dan melihat apakah mereka punya keberanian untuk melawan kekuasaan para dewa. Dia memiliki kesan yang baik tentang Sekte Samudra. Jika Sekte Samudra memiliki keberanian untuk melawan, dia tidak akan keberatan memberinya nasihat dan memberinya keberuntungan. Sekte Samudra tidak mengecewakannya. Sekte Lautan, beraninya kau menghina dewa. Hai Feng menunjuk ke arah Hai Zong dan berkata dengan suara gemetar. Menurutnya, menghina dewa adalah dosa besar. Dewa akan memberikan hukuman surgawi, dan pikiran itu membuatnya takut. Memangnya kenapa kalau aku dihina? Menurutku, dewa hanyalah makhluk hidup dengan kultivasi yang sedikit lebih kuat. Kalau kita cukup kuat, kita tidak akan lebih lemah dari dewa. Sekte Samudra meraung, dia mengerahkan segenap tenaganya. Berani sekali kau, Sekte Samudra, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan dan sekelompok orang menyerbu.
Pemimpin kelompok itu adalah kepala desa, dan beberapa tetua desa lainnya. Orang-orang ini menatap Lu Ming dan Sekte Lautan dengan marah. Sekte Lautan sebenarnya sangat melanggar hukum. Ini tidak hanya akan merugikannya, tetapi juga akan melibatkan mereka. Mereka berdua terkejut dan geram. Tidak pernah dalam mimpi mereka mengira Sekte Samudra akan bertindak begitu berani. Sekte Laut, seorang dewa telah turun dan mewariskan metode kultivasi kepada kita. Dia akan memimpin klan Yan kita menuju kejayaan. Kalian harus dipotong-potong karena menghujat para dewa. Kepala desa menunjuk ke arah Sekte Samudra dan berteriak dengan marah, sambil dengan sengaja menyanjung para dewa beberapa kali agar terhindar dari hukuman. Omong kosong, leluhur klan Yan kita sudah memahami metode kultivasi dari gunung leluhur. Menurut metode leluhur, kita masih bisa berkultivasi dan menembus semua penghalang. Mengapa kita perlu mengolah metode kultivasi para dewa? Selain itu, metode kultivasi yang diwariskan oleh para dewa sama sekali tidak cemerlang, bahkan tidak sebaik yang dipahami oleh para leluhur kita dari gunung leluhur. Sekte Samudra membalas, kamu, kepala desa gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa membantah. Hal ini karena dia tahu bahwa Sekte Samudra itu mengatakan kebenaran. Teknik kultivasi yang dipahami para leluhur klan api dari gunung leluhur adalah yang paling cocok untuk klan api. Metode kultivasi yang diwariskan para dewa hanyalah menambahkan bunga pada brokat, dan tidak banyak membantu klan api. Namun, bagaimana ia bisa mengatakan hal ini? Bisakah Anda mengatakannya dengan lantang? Ini merupakan penghujatan terhadap dewa dan mempertanyakan dewa, maka ia akan dihukum oleh dewa. Berani sekali, para prajurit, kalahkan Haizong dan Tianyun. Lumpuhkan kultivasi mereka dan bakar mereka di depan patung dewa untuk meredakan amarah dewa. Kepala desa berteriak, berlututlah. Dua pria kekar yang mengikuti Hai Feng ke sini berteriak marah. Mereka mencakar Haizong dan Lu Ming. Kedua pria kekar itu sama-sama berada di alam dewa kekosongan. Di mata Sekte Samudra, aura mereka sedalam samudra, tak terduga dan sama sekali tak tertahankan. Terlebih lagi, kekuatan besar itu telah menguncinya, membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Hanya itu, kakek, aku akan mencarimu. Sayang sekali aku telah melibatkan kakak Tianyun. Sekte Samudra mendesah dalam hatinya dan menutup matanya. Berdebar, tepat saat Haizong memejamkan matanya, dia mendengar suara mendengung, seperti tabuhan drum, diikuti oleh dua teriakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4577 Bahasa Indonesia Bab 4577 Kebangkitan Batu Merah. Ketika Haizong mendengar kedua teriakan itu, dia segera membuka matanya dan melihat bahwa kedua pria kekar itu sudah berlumuran darah dan compang-camping. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan, dan mereka tidak lagi bernapas. Dia sudah meninggal. Dua orang pakar yang disangka tak mungkin tercapai, meninggal begitu saja. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal, bukan hanya dia, tetapi Hai Feng, kepala desa, dan yang lainnya juga tidak tahu bagaimana kedua orang kuat itu mati. Karena dari awal sampai akhir, tidak ada seorang pun yang bergerak. Sekte Samudra tidak bergerak, Lu Ming juga tidak bergerak. Begitu kedua pria besar itu menyerang, mereka mendengar suara seperti genderang. Setelah itu, kedua pria besar itu tampaknya telah diserang oleh kekuatan misterius dan mengerikan dan tewas. Kau, kekuatan jahat apa yang kau gunakan? Kepala desa melotot ke arah Haizong dan Lu Ming. Selain Sekte Lautan dan Lu Ming, siapa lagi yang akan membunuh kedua orang kuat ini? Terlebih lagi, dia telah menyingkirkan Sekte Samudra. Dia sangat mengenal Sekte Samudra dan tahu bahwa mereka pasti tidak memiliki cara seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Lu Ming. Latar belakang Tianyun ini tidak diketahui, jadi wajar jika dia memiliki beberapa trik aneh. Tempat ini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan menunjuk ke jantungnya. Baru saja, itu adalah kekuatan detak jantungku. Mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menahan kekuatan detak jantungku. Setelah mengatakan itu, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Kekuatan jantung yang berdetak, semua orang tercengang.
Dia mampu membunuh 2 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa hanya dengan kekuatan detak jantungnya. Siapa yang akan percaya itu? Omong kosong, menyihir hati orang. Kau ingin menakut-nakuti kami. Dalam mimpimu, para lelaki, kalahkan penghujat ini. Kepala desa berteriak. Kali ini, beberapa tetua bergerak dan melangkah ke arah Luming. Tianyun, cepatlah pergi, Sekte Samudra berteriak. Dia tahu betul bahwa kedua lelaki tua itu adalah para tetua desa dan telah mencapai tingkat dewa maya yang tinggi, jauh melampaui kedua lelaki kekar sebelumnya. Kedua pria kekar itu hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam dewa kekosongan. Tidak apa-apa, ada senyum di wajah Luming. Dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak melihat beberapa tetua yang menyerangnya. Berdebar, tepat pada saat itu, semua orang mendengar suara genderang besar dipukul lagi. Kali ini, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Suara itu benar-benar berasal dari dada Luming. Dengan kata lain, itu benar-benar suara detak jantungnya. Segera setelah itu, beberapa tetua berteriak dengan sedih saat tubuh mereka terpental. Mereka terluka parah dan tubuh mereka berlumuran darah. Namun, dia tidak mati. Dia hanya terluka parah. Tentu saja, Luming telah menunjukkan belas kasihan. Melihat kalian juga telah tersihir oleh orang lain dan menjadi orang yang menyedihkan, aku akan mengampuni nyawa kalian. Luming berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya Luming tidak mau membunuh orang-orang ini. Dengan kultivasi dan statusnya saat ini, orang-orang ini terlalu lemah di matanya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membuatnya memiliki niat membunuh. Hai Zong, Hai Feng, kepala desa, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka terdiam dan berdiri di sana dengan linglung. Luming telah melukai beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat tinggi hanya dengan suara detak jantungnya. Teknik macam apa ini? Berapa tingkat kultivasinya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya dan mengerikan. Bahkan dewa sejati pun tidak dapat melakukannya. Mungkinkah dewa surgawi? Atau God King? Namun, sejauh pengetahuan mereka, hanya ada beberapa raja dewa di seluruh klan Yan. Setelah itu, mereka mulai gemetar, terutama Hai Feng, yang wajahnya memucat. Dengan kemampuan Luming, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Namun, dia terlalu banyak berpikir, Luming tidak tertarik membunuhnya. Sekte Samudra, ayo pergi ke patung dewa. Luming berkata, dia melambaikan tangannya dan membawa Sekte Samudra ke patung dewa di desa. Apa yang akan mereka lakukan pada patung dewa itu? Ayo pergi dan lihat, kepala desa dan yang lainnya buru-buru mengejar Luming dan yang lainnya. Mereka segera tiba di depan patung dewa. Luming memimpin Sekte Lautan dan berdiri di bawah patung dewa. Sekte Lautan, serang dan hancurkan patung dewa ini. Kata Luming, dia ingin melepaskan sepenuhnya simpul yang ada di hatinya. Apa? Kepala desa dan yang lainnya terkejut. Luming sebenarnya ingin menghancurkan patung dewa. Ini adalah kejahatan berat. Jika dia benar-benar menghancurkan patung dewa, dewa pasti akan marah. Saat itu, bukan hanya Sekte Laut dan Tianyun yang harus mati, tetapi seluruh desa mereka juga harus dikubur bersama mereka. Tianyun, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa. Kepala desa berteriak. Apa? Tatapan mata Luming menyapu ke arah kepala desa, dan ada kilatan di matanya. Kepala desa langsung merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan dia memuntahkan darah. Dia sangat terkejut. Hanya dengan sekali lihat, dia sudah terluka. Cara seperti ini sungguh tak terbayangkan, dia tidak berani bicara lagi. Ini, Sekte Lautan sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, para dewa berakar dalam di hati manusia, dan manusia secara naluriah merasa takut. Sekte Lautan pun sama. Serang, kau benar. Yang disebut dewa hanyalah makhluk hidup dengan kultivasi yang sedikit lebih kuat. Jika kau cukup kuat, kau juga akan menjadi dewa. Daripada percaya pada dewa, lebih baik percaya pada dirimu sendiri. Kata Luming, tubuh Hai Zong bergetar, seolah-olah dia telah tercerahkan. Daripada percaya pada dewa, kenapa tidak percaya pada dirimu sendiri? Ya. Mata Hai Zong tampak sangat cerah. Tiba-tiba dia melangkah maju, mengeluarkan pedang perang, dan menebas patung itu dengan sekuat tenaga.
Saat Sekte Samudra menebas, Luming diam-diam memasang gelombang energi ke pedang tempur Sekte Samudra. Kalau tidak, dengan kultivasi Sekte Samudra, mereka tidak akan mampu menghancurkan patung ini. Ledakan, pedang itu mengenai patung itu, dan patung itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan iman di patung itu juga lenyap. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Wajah kepala desa, Hai Feng, dan yang lainnya pucat pasi. Kalau patung dewa itu dihancurkan, tentu dewa itu akan murka dan mereka semua akan mati. Pada saat ini, mata Hai Zong bersinar terang, dan tubuhnya diselimuti lapisan cahaya, kultivasinya benar-benar telah menembus batas. Saat ia memecahkan patung itu, tubuh dan pikirannya seakan telah dibaptis. Pikirannya jernih dan ia merasa sangat bebas. Seolah-olah belenggu yang membelenggunya telah terputus, dan ia menjadi bebas dan tenang. Tiba-tiba, tatapan Luming berubah dan dia menatap dada Sekte Samudra. Di sana, cahaya merah darah menyebar, lalu, sebuah batu merah terbang keluar. Itu adalah batu merah tua. Pada saat ini, batu merah itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari batu merah itu, benang-benang merah menjulur keluar dan menutupi lautan. Crimson Rock telah dihidupkan kembali. Ini untuk mengubah Sekte Samudra dan Mi potensinya. Luming bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Pada saat ini, Crimson Rock benar-benar telah terbangun. Mungkinkah ini terkait dengan perubahan kondisi pikiran Ocean Master? Sebelumnya, pikiran Sekte Lautan tidak jernih, dan mereka terikat oleh para dewa, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan dari Red Rock. Adapun kakek Sekte Samudra, dia juga terikat oleh para dewa, jadi dia telah mempelajari batu merah sepanjang hidupnya, tetapi dia belum mampu mengungkap misterinya. Dan sekarang, Sekte Laut telah menghancurkan patung dewa dan benar-benar terbebas dari belenggu dewa. Baru kemudian dia mendapatkan pengakuan dari Crimson Rock. Sekarang semuanya masuk akal, kalau tidak, ini bukan kebetulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4578 Bahasa Indonesia Bab 4578, Garis Keturunan Manusia Tingkat Tinggi. Batu merah, itu batu merah, Hai Feng berteriak, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Namun, dengan Luming di sisinya, dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Wah, tak lama kemudian, batu merah itu meledak dan berubah menjadi kabut merah pekat yang menyelimuti samudra luas itu. Sekte Samudra berdiri diam di sana dengan mata terpejam, membiarkan kabut merah memasuki tubuhnya. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa otot, tulang, dan tulang Sekte Samudra terus-menerus menggeliat, mereka sedang ditempa dan diubah. Aura Sekte Samudra pun semakin lama semakin kuat. Selain terobosan dalam kultivasinya, ada alasan lain. Garis keturunannya sedang dimodifikasi dan bergerak menuju arah yang lebih kuat. Menakjubkan, sungguh menakjubkan, garis keturunan macam apa ini? Luming agak terkejut. Ini karena aura dari tubuh Sekte Samudra benar-benar membuatnya merasakan tekanan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini karena meskipun kultivasi Sekte Samudra telah menembus dengan cepat dan telah mencapai alam roh hampa, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai alam roh hampa. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan tekanan? Yang membuatnya merasa tertekan adalah garis keturunan Sekte Lautan. Mereka berdua manusia, tetapi tampaknya memiliki tingkat meridian darah yang lebih tinggi daripada Luming. Misalnya, dalam klan naga, naga surgawi biasa bercakar 5 akan ditekan oleh garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dan akan ditundukkan oleh naga surgawi bercakar 9. Dan sekarang, Luming menyadari bahwa tampaknya ada perbedaan serupa di antara manusia. Misalnya, garis keturunan yang akan dibangkitkan oleh Sekte Samudra tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Luming. Hal ini membuat Luming semakin penasaran. Konon katanya batu merah tersebut dibawa kembali oleh kakek leluhur Samudra dari sekitar gunung leluhur. Mungkin memang berasal dari gunung leluhur, tetapi sebenarnya batu tersebut memiliki fungsi seperti itu. Tampaknya transformasi Sekte Samudra oleh Sekte Batu Merah tidak akan selesai dalam waktu singkat. Luming menunggu dengan tenang.
Beberapa jam kemudian, ledakan, tiba-tiba, tekanan yang sangat kuat datang dari langit dan menyelimuti seluruh desa. Di langit, beberapa sosok muncul. Mereka tampak sangat agung dan berdiri di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Para dewa telah turun. Seseorang berseru. Kita sudah selesai, kepala desa dan yang lainnya pucat, tetapi mereka tetap berlutut dengan hormat. Kami menyambut kedatangan para dewa, desa kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Kepala desa berteriak, dan NBSP, dari ketiga anggota suku manusia surgawi, yang tertinggi hanya seorang guru surgawi tingkat pertama. Lu Ming dapat mengetahui kultivasi 3 kultivator manusia surgawi itu secara sekilas, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ketiga kultivator manusia surgawi itu mungkin merasakan bahwa patung itu telah hancur, dan mereka berada di dekatnya, jadi mereka bergegas mendekat. Kultivator manusia surgawi yang berada lebih jauh seharusnya tidak tiba secepat itu. 3 pembudidaya suku manusia surgawi turun dari langit, dan aura mereka yang kuat membuat semua orang di desa gemetar. Di antara suku manusia surgawi, 2 yang memiliki kultivasi terendah adalah Dewa Kaisar tingkat 9. Bagi klan api, mereka terlalu kuat. Mereka seperti penguasa dunia dan tidak dapat dilampaui. Namun, ada 2 orang yang tidak berlutut. Tentu saja, mereka adalah Lu Ming dan Sekte Samudra. Sekte Samudra dikelilingi oleh kabut merah, dan aura itu tidak berpengaruh apapun padanya. Itu bahkan lebih tidak efektif melawan Lu Ming. Ketiga kultivator dari suku manusia surgawi memandang Lu Ming dan Sekte Lautan. Wah, seru mereka lirih, seakan terkejut dengan apa yang terjadi di Sekte Samudra itu. Tadi, apakah kalian yang menghancurkan patung dewa itu? Manusia surgawi guru surgawi tingkat pertama memandang Lu Ming dan berkata dengan dingin. Dia tidak dapat mengenali Lu Ming saat itu. Penampilan dan aura Lu Ming saat ini sama saja. Akan tetapi, suku manusia surgawi telah berada di wilayah langit berbintang selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat Lu Ming. Mereka hanya mendengar bahwa ada tubuh terlarang di alam semesta purba yang disebut Lu Ming. Namun, mereka tidak tahu seperti apa rupa Lu Ming. Di reruntuhan alam semesta, Dewa Mimpi Jade tidak efektif. Ya, merekalah pelakunya, merekalah yang merusak patung itu. Mereka tidak menghormati para dewa dan bahkan berani merusak patung itu. Mereka pantas mati. Hai Feng berteriak, ekspresi ganas terpancar di wajahnya saat dia melotot ke arah Lu Ming dan Sekte Laut. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghormati para dewa? Sekarang para dewa telah turun. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Saya bertanya kepada mereka, apakah Anda punya hak untuk menyela? Berteriak di depan kami adalah kejahatan berat. Dan NBSP, kau sedang mencari kematian. Dewa penguasa surgawi tingkat pertama itu menatap dingin ke arah Hai Feng dan mengulurkan jarinya, yang kemudian gelombang energi mulai menyebar. Wah, tubuh Hai Feng meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Di mata mereka, klan api seperti serangga yang bisa mereka bunuh sesuka hati. Anggota klan api lainnya ketakutan, mereka bahkan tidak berani bernapas. Meskipun kepala desa sangat marah dan hatinya sakit, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Para dewa terlalu kuat, salah satu dari mereka dapat menghancurkan seluruh dunia mereka. Tak seorang pun dapat melawan para dewa, mereka berada pada tingkatan yang sepenuhnya berbeda. Itulah sebabnya para dewa begitu tinggi dan perkasa. Kamu berani menghancurkan patung dewa? Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Master surgawi tingkat pertama dari suku manusia surgawi menatap Lu Ming dari atas, suaranya dingin dan mengesankan. Sayangnya, saya tidak ingin mati, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan santai. Kau tidak ingin mati, hehe, kau harus mati meskipun kau tidak mau. Lumpuhkan kultivasinya, patahkan semua tulangnya, dan berikan dia makanan untuk serangga. Kata kultivator suku manusia surgawi guru surgawi tingkat pertama kepada sesepuh Dewa Kaisar tingkat 9. Dia mengira Lu Ming juga anggota klan api di benua ini, oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Terlebih lagi, sebelum Lu Ming bergerak, dia sama sekali tidak dapat melihat kultivasi Lu Ming dengan kultivasinya. Ya,
Seorang tetua kaisar dewa tingkat 9 menerima perintah dan turun dari langit. Dia menjentikkan jarinya dan aliran energi terbang keluar, menyerbu ke arah Lu-Ming. Energi itu diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh Lu-Ming. Energi itu ingin melumpuhkan kultivasi Lu-Ming dan mematahkan semua tulang dan tulangnya. Tak lama lagi, kekuatan Qi ini akan mencapainya. Lu-Ming lalu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya. Lu-Ming memuntahkan kekuatan yang dahsyat. Serangan dari tetua kaisar surgawi tingkat 9 dari suku manusia surgawi dihempaskan oleh nafas ini. Kesunyian, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Para pembudidaya manusia surgawi tercengang. Kepala desa dan yang lainnya juga tercengang. Terutama kepala desa dan yang lain, mereka merasa otaknya sudah tidak sanggup lagi mencerna hal ini. Seorang dewa yang agung dan perkasa telah bergerak, tetapi Lu-Ming telah menangkis serangan itu dengan satu nafas. Bagaimana ini mungkin? Mereka mengira sedang bermimpi, lalu mereka mengucek mata dan mencubit diri mereka sendiri. Namun, kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi, semua ini nyata. Para kultivator suku manusia surgawi, terutama ahli master surgawi tingkat pertama, menyipitkan mata mereka karena takut. Untuk menangkis serangan seorang ahli dewa kaisar tingkat 9 dalam satu tarikan napas, bahkan dia tidak sanggup melakukannya. Seorang guru surgawi. Lu-Ming jelas merupakan seorang guru surgawi. Dan NBSP, namun, ras api di benua ini tidak memiliki dewa penguasa. Lu-Ming datang dari alam semesta prasejarah. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menentang suku manusia surgawi. Para pembudidaya suku manusia surgawi dewa-dewa tingkat pertama meraung. Orang yang akan membunuhmu, Lu-Ming berbicara dengan dingin dan bergerak. Kaisar Naga Abadi Chapter 4579 Bahasa Indonesia Bab 4579 Runtuhnya Iman. Lu-Ming melakukan gerakan yang kuat. Beberapa tombak meledak, menyilaukan dan menyilaukan. Tentu saja, kekuatannya juga mengejutkan. Ketiga kultivator suku manusia surgawi, termasuk master surgawi tingkat pertama, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari serangan Lu-Ming. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, hasilnya tetap sama. Mereka tertusuk oleh cahaya tombak itu. Tubuh, jiwa, dan dantian mereka terkoyak oleh kekuatan penghancur, dan mereka mati di tempat. Kakak, mata kepala desa dan yang lainnya hampir pecah. Mulut mereka menganga lebar, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Mereka hanya bisa mengeluarkan suara, kakak. Mereka terlalu terkejut, begitu terkejutnya sehingga mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Pemahaman mereka telah hancur. Dewa yang tak terkalahkan di mata mereka begitu rapuh di hadapan Lu-Ming. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Siapa Lu-Ming? Pada saat itu, tidak peduli betapa bodohnya mereka tahu bahwa Lu-Ming tidak normal. Transformasi Sekte Samudra masih berlangsung, Lu-Ming terus menunggu. Orang-orang di desa tidak berani lagi bergerak. Pada saat itu, Lu-Ming lebih menakutkan daripada iblis di mata mereka. Mereka takut jika mereka bergerak, mereka akan mendatangkan murka Lu-Ming. Lu-Ming berencana untuk menunggu paling lama 1 hari lagi. Setelah 1 hari, jika Sekte Samudra belum menyelesaikan transformasinya, dia akan memasukkan Sekte Samudra ke dalam cincin kekacauan dan mengambilnya. Jika dia mengulur waktu terlalu lama, dia mungkin akan menarik perhatian sang pelindung surgawi yang berteriak. Alasan mengapa dia tidak segera memasukkan Sekte Samudra ke dalam cincin penyimpanannya adalah karena dia takut akan mengganggu transformasi Sekte Samudra. Untungnya, Lu-Ming tidak perlu menunggu selama itu. Hanya dalam beberapa jam, Sekte Samudra telah menyelesaikan transformasinya. Energi batu merah telah diserap sepenuhnya oleh Sekte Samudra. Pada saat ini, kultivasi Sekte Samudra telah mencapai puncak alam dewa kekosongan. Tentu saja, peningkatan level kultivasi bukanlah hal yang paling penting. Lu-Ming tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang benar-benar menarik perhatian Lu-Ming adalah aura yang dipancarkan Sekte Samudra itu. Ketika Lu-Ming berhadapan dengan aura itu, seakan-akan orang yang berstatus rendah sedang berhadapan dengan orang yang berstatus lebih tinggi, atau seorang pengemis sedang berhadapan dengan kaisar. Krak,
Tulang-tulang Ocean Master retak, otot-ototnya menggeliat, dan darahnya mendidih. Aura kegembiraan itu pun terwujud dan akhirnya membentuk sebuah sosok besar di langit. Ini, pupil mata Lu Ming mengecil saat melihat sosok ini. Angka ini sungguh luar biasa. Sosok itu adalah sosok manusia. Ia mengenakan mahkota di kepalanya, jubah raja, dan pedang raja di tangannya, matanya seperti bintang, memancarkan tekanan yang sangat besar. Menghadapi tekanan ini, Lu Ming tampaknya ingin berlutut. Namun, Lu Ming bukanlah orang biasa, dia hanya mengerutkan kening sedikit dan menghilangkan keinginan untuk berlutut. Namun, orang-orang di desa lainnya tidak memiliki kemampuan seperti Lu Ming, mereka gemetar dan berlutut dengan ketakutan di mata mereka. Dalam menghadapi tekanan semacam ini, mereka merasakan ketakutan secara naluriah. Misalnya, ketika seekor naga surgawi biasa berhadapan dengan naga surgawi bercakar 9, mereka tidak akan mampu mengendalikan diri. Ini adalah penindasan alami dari garis keturunan yang setara. Tekanan macam ini, garis keturunan macam ini, seolah-olah dia adalah raja manusia. Setelah beberapa saat, Ki dan darah Sekte Samudra menyatu, dan sosok itu pun menghilang tanpa jejak. Tekanan yang menakutkan itu juga telah hilang. Haizong membuka matanya. Haizong, apa pendapatmu? Lu Ming bertanya. Ini hebat. Aku belum pernah merasa sehebat ini sebelumnya. Aku merasa seperti dipenuhi kekuatan. Seolah-olah aku tidak bisa menggunakan semuanya. Aku bisa bertarung dengan para dewa. Haizong berkata sambil dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia sangat gembira. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman Sekte Samudra. Kultivasi Sekte Laut sebelumnya hanya berada di alam Kaisar Surgawi. Tetapi tiba-tiba ia telah mencapai puncak alam Dewa Kekosongan. Peningkatannya terlalu tinggi, dan kekuatannya telah meningkat terlalu banyak, yang menyebabkan ilusi bahwa ia maha kuasa. Setelah jangka waktu tertentu, atau saat ia menghadapi musuh yang lebih kuat, ilusi ini perlahan akan menghilang. Sekte Lautan, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Lu Ming berkata. Dia kemudian mengeluarkan batu napas bayangan yang diberikan oleh iblis tulang itu. Lu Ming menyalurkan kekuatan terlarang. Batu pemusnah bayangan bersinar dan sebuah gambar muncul. Itu adalah adegan suku manusia surgawi menggunakan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan. Sekte Laut dan suku batu amat terkejut. Sebagian besar orang tercengang. Setelah beberapa saat, sebagian besar anggota klan Yan gemetar karena tidak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat, dewa yang maha tinggi dan berkuasa di hati mereka justru memutus jalur kehidupan mereka. Konon, nenek moyang klan Yan berasal dari gunung utama. Mereka adalah garis hidup mereka, jadi mereka langsung mengenalinya saat melihatnya. Di dalam hati mereka, dewa yang dapat melindungi dan membimbing mereka justru memutuskan hubungan dengan mereka. Apakah dia mencoba menghancurkan klan api? Untuk waktu yang lama, orang-orang dari Sekte Laut Surgawi dan klan api tidak bereaksi. Sekte Laut, apakah kau melihatnya? Ini adalah dewa yang dulu kau percayai. Kau percaya pada mereka, dan mereka mengumpulkan kekuatan kepercayaanmu lalu memutus jalur hidupmu. Begitu jalur hidupmu terputus, nasib rasmu akan terputus. Jika kau pergi, cepat atau lambat kau akan hancur. Lu Ming berteriak. Di permukaan, dia berbicara kepada Sekte Samudra, tetapi sebenarnya dia berbicara kepada anggota klan api. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kepala desa tidak dapat menerimanya dan terus berteriak. Bukan hanya kepala desa, anggota klan api lainnya pun sama. Mereka berteriak tanpa henti untuk mengungkapkan keraguan di hati mereka. Masalah ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi mereka. Dewa yang selama ini mereka percayai justru memutus jalur kehidupan mereka. Iman mereka telah runtuh, dan mereka pun merasa kehilangan arah. Haidong juga mengalami hal yang sama pada awalnya. Ia tidak begitu teguh dalam keyakinannya kepada para dewa, tetapi ia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Namun, ia jauh lebih baik daripada yang lain, jadi ia cepat bereaksi. Begitu ya. Dewa macam apa ini? Dia hanya seekor serigala dengan ambisi yang liar. Sekte Samudra meraung, Sekte Laut, ayo pergi,
Lu Ming tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan batu napas bayangan dan pergi bersama Sekte Laut. Dalam sekejap mata, mereka bersedia meninggalkan desa itu. Kakak Tianyun, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Hai Zong bertanya. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Lu Ming tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia memiliki lebih banyak keraguan di hatinya dan membutuhkan Lu Ming untuk membantunya menjawabnya. Baiklah, sekarang saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya bukan dari duniamu. Kata Lu Ming. Apa, kau bukan dari dunia kami? Kakak Tian Yuan, apa maksudnya ini? Sekte Samudra kebingungan. Dalam pikiran Sekte Laut, tidak ada konsep dunia lain. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengerti mengapa Lu Ming berkata bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Sekte Samudra, dunia ini sangat besar. Dunia kalian hanyalah sebuah benua yang disebut benua langit berbintang. Ada banyak benua lain seperti milik kalian di dunia ini, dan ada banyak dunia yang bahkan lebih luas daripada benua langit berbintang. Benua dan dunia itu memiliki semua jenis makhluk hidup. Mereka bereproduksi dan bercocok tanam. Mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh di atas klan Yan Anda. Lu Ming menjelaskan secara rinci. Kaisar Naga Abadi Chapter 4580 Bahasa Indonesia. Bab 4580. Bab 4580 menentang dewa. Setelah mendengar penjelasan Lu Ming, Sekte Samudra tercengang, hatinya bergejolak dan dia tidak bisa tenang. Apa yang dikatakan Lu Ming benar-benar di luar pemahamannya, pandangan dunianya sebelumnya telah terbalik. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa informasi ini terlalu sulit dipercaya bagi Sekte Samudra dan mereka butuh waktu untuk mencernanya. Setelah waktu yang lama, Hai Zong perlahan-lahan mulai sadar. Kakak Tianyun, kamu dari dunia lain? Hai Zong bertanya lagi. Ya, benar, Lu Ming mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa aura kehidupanmu sama dengan klan api kita. Kata Hai Zong, di alam semesta ini, ada banyak sekali ras. Salah satunya adalah ras manusia. Aku adalah anggota ras manusia. Klan Yan milikmu juga merupakan anggota ras manusia. Secara alami, aura kehidupan kita sama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Manusia, kita juga manusia. Itu tidak mungkin benar. Menurut legenda lama, leluhur klan Yan kita berjalan keluar dari gunung leluhur dan lahir di gunung leluhur. Mungkinkah mereka berasal dari dunia lain? Sekte Lautan bahkan lebih membingungkan. Bukan begitu, mungkin saja leluhur klan Yan Anda memang lahir di gunung leluhur. Mengenai rincian pastinya, saya tidak begitu yakin. Apa yang ingin aku ceritakan kepadamu adalah tentang para dewa, kata Lu Ming sambil mengerutkan kening. Mungkinkah para dewa juga datang dari dunia lain? Sebelum Lu Ming bisa menyelesaikan kalimatnya, Sekte Samudra berseru. Lu Ming tersenyum, kau benar. Dewa-dewa yang kau sebut itu memang berasal dari dunia lain. Mereka berasal dari ras lain yang disebut suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi datang ke duniamu untuk mendapatkan harta karun duniamu. Harta karun pertama adalah perak percikan api es. Suku manusia surgawi meminta klan api untuk membantu mereka menambang perak percikan api es. Yang satu lagi, Penny, mengingini harta karun di gunung leluhur. Namun, gunung leluhur dijaga oleh garis hidup. Suku manusia surgawi tidak bisa masuk sama sekali. Jika mereka ingin memasuki gunung leluhur, mereka harus menerobos garis hidup. Namun, pertahanan garis hidup tidak bisa dihancurkan. Jika mereka ingin menerobos garis hidup, mereka akan membutuhkan kekuatan iman dari suku api Anda. Oleh karena itu, mereka sengaja berubah menjadi dewa dan membuat klan api menyembah mereka. Kemudian, mereka mengumpulkan kekuatan kepercayaanmu dan menggunakannya untuk memutus jalur kehidupan. Sekarang, jalur kehidupan pertama telah terputus. Selanjutnya, akan ada jalur kehidupan kedua dan ketiga. Setelah mendengar penjelasan rinci Lu Ming, Hai Zong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia meraung, begitu, mereka mengumpulkan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan dan menghancurkan gunung leluhur. Menjijikkan, hina, dan tak tahu malu. Dewa macam apa mereka?
Klan laut sangat marah. Mereka mengumpulkan kekuatan iman mereka, tetapi mereka akan memotong nyawa mereka sendiri. Ini sama saja dengan klan api yang memotong nyawa mereka sendiri. Kakak Tianyun, kau sangat kuat. Bisakah kau menghadapi suku manusia surgawi? Haizong menatap Luming penuh harap dan bertanya. Suku manusia surgawi terlalu kuat untuk dilawan oleh klan api. Luming juga datang dari dunia lain, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Luming. Sulit. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut penyelidikanku, ada ratusan kultivator suku manusia surgawi yang telah datang ke benua langit bintang. Aku dapat menghadapi sebagian besar dari mereka, tetapi komandan kultivator suku manusia surgawi ini sangat kuat. Aku bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Apa? Bahkan kakak Tianyun tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Haizong sangat cemas, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Mungkinkah mereka hanya bisa membiarkan suku manusia surgawi menghancurkan garis hidup mereka dan menghancurkan keberuntungan klan api, menyebabkan klan api melemah sedikit demi sedikit dan bahkan dimusnahkan? Dia tidak mau menerima ini. Entah mengapa, semenjak ia menyatu dengan batu merah, terbesit dalam benaknya untuk membawa klan api menuju kemakmuran dan kejayaan. Dia tidak ingin melihat klan api punah, namun, klan Yan mungkin memiliki keuntungan. Pada saat ini, nada bicara Luming berubah. Keuntungan apa? Mata Haizong berbinar. Benua langit berbintang, bagaimanapun juga, adalah tanah airmu. Kamu lahir di sini, jadi beberapa tempat masih bermanfaat bagimu. Misalnya, ada semacam cahaya di tambang bawah tanah. Cahaya itu tidak berbahaya bagimu, tetapi memiliki kekuatan serangan yang mengerikan terhadap makhluk hidup di dunia lain. Titik ini dapat digunakan. Satu hal lagi, video yang baru saja aku tunjukkan kepadamu. Jika video ini dilihat oleh semua anggota klan api, iman mereka akan runtuh dan mereka tidak akan lagi percaya pada suku manusia surgawi. Dengan begitu, suku manusia surgawi tidak akan dapat menggunakan kekuatan iman untuk menghancurkan garis hidup klan api. Jika demikian, nasib klan api tidak akan hancur. Kata Luming, ya, itu benar, mata Haizong berbinar. Jika anggota klan api melihat video tadi, iman mereka pasti akan runtuh. Dalam hal itu, suku manusia surgawi tidak akan dapat mengumpulkan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan. Sekarang ada masalah. Bagaimana kita bisa membiarkan sebagian besar anggota klan api melihat videonya? Tidak realistis bagi kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Saya khawatir suku manusia surgawi akan tiba sebelum kita pergi ke beberapa tempat. Terlebih lagi, benua bintang sangat luas. Anggota klan api tersebar di berbagai wilayah, dan ada banyak desa dengan berbagai ukuran. Tidak realistis untuk hanya mengandalkan kami berdua. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus kami buang? Luming mendesah. Dia sudah punya rekamannya, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Itulah sebabnya dia tidak mengambil tindakan apapun. Kecuali jika mayoritas klan api melihat video ini sekaligus. Tidak realistis untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka akan segera ditangkap oleh suku manusia surgawi. Sekarang kita sedang melakukan pemujaan leluhur. 2 bulan lagi, akan ada upacara pemujaan leluhur yang diadakan sekali dalam 1 dekade. Upacara ini untuk memberi penghormatan kepada gunung leluhur, yang telah melahirkan kita. Ini adalah festival terbesar di klan Yan. Semua orang di klan Yan harus menghentikan semua yang mereka lakukan dan memberi penghormatan kepada gunung leluhur. Bahkan para dewa pun tidak dapat menghentikan mereka. Pada hari ini, tidak perlu berdoa atau menambang. Orang-orang klan Yan dari semua desa akan berkumpul di kota terdekat dan menyembah gunung leluhur. Jika saatnya tiba, selama video itu diputar di kota besar, akan banyak sekali orang yang menontonnya. Kata Haizong, itu ide yang bagus, tapi kita butuh banyak orang untuk memutar video di semua kota pada saat yang sama. Akan terlambat bahkan jika suku manusia surgawi menyadari apa yang sedang terjadi. Sayangnya, kami tidak punya pembantu, Luming mendesah. Kita bisa pergi mencari Gatra Negade, mereka bisa membantu kita. Haizong berkata dengan sangat bersemangat. Seorang pemberontak dewa. Luming bingung, benar,
Orang-orang yang menentang dewa. Faktanya, tidak semua orang di klan Yan percaya pada dewa. Ada beberapa orang yang tidak percaya pada dewa dan selalu berpikir bahwa dewa itu palsu. Mereka berpikir bahwa makhluk hidup yang lebih kuat sedang memperbudak kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menentang dewa. Orang-orang yang tidak menaati dewa. Kata Haizon, "Oh, ada orang seperti itu." Hati Lu Ming tergerak. Namun, hal ini wajar saja. Di dunia manapun, akan selalu ada orang dengan visi yang unik. Kalau di sebuah desa saja ada orang seperti sekte lautan, yang tidak menghormati para dewa dan hanya berpura-pura setiap kali berdoa. Maka wajar jika di benua angkasa raya yang luas itu ada orang-orang yang menentang para dewa.